Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang efisiensi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa aspek untuk memecahkan masalah melalui algoritma. Tapi kita nggak tahu apakah algoritma yang kita sudah buat benar-benar efisien atau enggak. Karena faktanya, kalau kita membuat algoritma, itu bisa kita temukan kasus seperti ini ya. Yang pertama, setiap orang bisa mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai solusi yang sama. Bisa beda-beda nanti algoritmanya, tapi hasilnya sama. Kemudian yang kedua, pada beberapa kasus, kalau kita dirubah urutan susunan algoritmanya, urutan langkah-langkahnya, maka hasilnya juga tidak berbeda. Jadi, kalau kita tukar urutan langkah-langkahnya, hasilnya tetap sama. Yang ketiga, untuk tiap algoritma yang berbeda, baik kecepatan eksekusi program nantinya, dan besaran ukuran program yang sudah kita compile nantinya hasilnya bisa berbeda. Nah, untuk itulah kita perlu belajar tentang efisiensi dalam pembuatan algoritma gitu ya. Jadi ada dua faktor yang menentukan efisiensi algoritma yang kita buat, yaitu space atau ruang atau kapasitas, dan time atau waktu eksekusi dari program yang kita buat. Pada faktor efisiensi ruang, nanti akan mempengaruhi kapasitas memori dari hasil program yang kita buat. Nah, di sini diperlukan pengetahuan tentang struktur data yang baik, agar rancangan program yang kita buat tidak boros dalam penggunaan space memory. Dan yang pada akhirnya nanti akan membuat program tidak efisien. Sedangkan pada efisiensi waktu ditentukan oleh faktor kecepatan eksekusi dari program yang akan kita buat nantinya. Nah, tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh urutan langkah algoritma yang kita buat, dan khususnya penggunaan looping atau perulangan, serta branching atau pencabangan pada algoritma. Jadi jelas di sini kita juga perlu menguasai teknis penggunaan macam-macam looping dan branching, khususnya pada bahasa pemrograman yang kita pelajari, dalam hal ini Python. Jadi mana ini yang harus didulukan? Apakah kita berorientasi pada space yang kecil atau speed atau time yang kecil juga, efisien? Idealnya dua-duanya harus seimbang. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kasus yang akan kita pecahkan atau kita cari solusinya ya. Kadang kita perlu mengorbankan salah satu dari space atau time karena ada yang harus ditarget, entah itu space atau time-nya ya. Saya kasih salah satu ilustrasinya ya, pada pemrograman computer vision, khususnya pada pengolahan video. Ya. Di pengolahan video, algoritma yang kita buat harus mampu menyelesaikan satu proses, ya, satu proses rekayasa dalam waktu 1/30 detik. Karena pada video ini, gambar atau frame pembentuk video jumlahnya ada 30 pada setiap detiknya. Dan itu masing-masing harus diproses satu persatu. Sehingga dibutuhkan waktu 1/30 detik pada setiap proses. Kalau lebih dari waktu yang ditentukan, maka hasilnya akan terlihat pada program di hasilnya, di outputnya. Video akan terlihat terputus-putus, dan mungkin rendering atau penampilan gambar pada videonya akan terlihat kasar. Terputus-putus dan kasar. Nah, untuk proses pengolahan video ini Anda bisa pelajari secara khusus di mata kuliah yang juga saya pegang di fisik komputer atau computer vision di semester 7 atau 8 ya, saya lupa. Oke, jadi efisiensi itu penting ya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa algoritma yang sudah kita buat
itu sudah efisien. Apakah algoritma bisa diukur efisiensinya? Nah, kita bahas di sini ya. Efisiensi algoritma bisa dilihat dari dua hal ya. Yang pertama dari jumlah kode program yang dijalankan atau dieksekusi oleh komputer. Bukan jumlah baris programnya, tapi jumlah kode termasuk yang diulang melalui proses looping yang sudah Anda buat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat melalui pemrograman secara langsung di editor Spider yang sudah saya minta Anda untuk install melalui Anaconda. Oke. Baik, sekarang kita akan lihat ya. Anda coba lihat di editor Python yang sudah saya buka ini. Editor Spider maksud saya. Saya buat dua buah fungsi pada Python. Yang pertama, fungsi yang bernama sebuah fungsi. Ini ya. Dan yang kedua, fungsi yang bernama fungsi lain. Untuk bisa membuat sebuah fungsi pada Python, Anda bisa mengikuti course atau pelajaran tentang dasar-dasar Python yang saya buat di course yang berbeda. Anda bisa daftar di sana. Nah, dua buah fungsi ini yang saya buat menghasilkan hasil yang sama ya. Kita coba running ya. Kita running. Kita lihat hasilnya. Nah, dua-duanya menghasilkan angka 204. Nih, dari perintah nomor 17 dan 19. Jadi perintah pertama itu ketika saya eksekusi melalui print, mencetak sebuah fungsi dengan parameternya saya isi 4, n-nya saya isi 4, maka hasil yang muncul adalah 204 ini di baris pertama ini. Dan fungsi lain ini, fungsi lain ketika saya eksekusi dengan perintah print fungsi lain dengan parameter yang sama 4, juga menghasilkan 204 yang ini. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi masing-masing ya. Sementara saya hapus print fungsi lain ini. Kita lihat fungsi yang pertama, sebuah fungsi ini. Kita cek berapa kali dia melakukan proses looping. Ya. Sebetulnya kalau dilihat dari range-nya aja sudah kelihatan. Yang ini 2 kali, yang ini 100 kali. Tapi hasilnya sama, 204. Nah, untuk memastikan saya akan menambahkan perintah print di sini. Dalam kurung n. Nggak usah di print aja, ini saya panggil aja tanpa dicetak. Nah, muncul 2 kali proses. Yang pertama 104 sebagai hasil iterasi pertama pada loop for. Kemudian 204 sebagai hasil kedua dari iterasi loop for. Nah, sekarang kita lihat yang fungsi kedua. Fungsi kedua saya panggil fungsi lain dengan parameter yang sama. Kemudian saya tambahkan di sini perintah yang sama, print di dalam loopnya. Nah ya, kita coba running, kita lihat nih, saya clear dulu. Kita running, kita lihat. Anda lihat bahwa proses kedua yang menghasilkan angka yang sama, 204, itu dilakukan sebanyak 100 kali. Ya, ini ya. 100 kali loop. Dimulai dari 6, 8, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Sampai 204. 100 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan efisiensi, cara mengukur efisiensi berdasarkan jumlah kode yang dieksekusi oleh program, oleh komputer. Ya. Di mana jumlah barisnya sama ini, jumlah baris kodenya sama. Nah, kalau saya buang printnya,
dua-duanya, baik fungsi yang pertama, sebuah fungsi, dan fungsi kedua, fungsi lain, terdapat 3 baris program. 3 baris, sama-sama 3 baris ini. Atau 2 baris ya, di luar returnnya. Sama. Tapi, proses dalamnya yang pertama ini melakukan looping 2 kali, yang kedua loopingnya 100 kali. Hasilnya sama. Mana yang efisien? Anda bisa jawab sendiri, ya kan? Nah, sudah jelaskan cara pengukuran efisiensi yang berdasarkan jumlah kode yang dieksekusi oleh komputer ya. Tadi di contoh kita lihat fungsi pertama total terdapat 5 kode eksekusi, yaitu 3 baris program ditambah 2 kali loop. Sedangkan fungsi yang kedua ada 103 kode eksekusi, di mana terdapat 3 baris program ditambah 100 kali loop. Jadi totalnya 103. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat cara pengukuran efisiensi yang kedua adalah dengan melihat seberapa besar pengaruh input terhadap proses eksekusi kode program yang dilakukan oleh komputer. Sekarang mari kita lihat ke editor Spider berikut ini ya. Baik, sekarang kita sudah di editor Spider ya. Nah, kita kembali ke area codingnya. Di sini sama seperti tadi, saya punya sebuah fungsi dengan isi yang sama seperti fungsi pertama tadi. Kemudian ada fungsi yang kedua yang isinya mencetak kata halo bro. Ya. Nah, sekarang kita coba. Fungsi pertama kita eksekusi dengan memanggil fungsinya. Kita panggil di baris ke-18 sebuah fungsi ya. Dengan mengisi parameter inputnya dengan angka 1. Ini. Kita running. Ya, di sini terlihat kalau kita isi 1 parameter inputnya, yang keluar ada 2 kali cetak ya. Di sini cetaknya asalnya dari sini. Jadi ada 2 kali looping yang dijalankan oleh komputer ya. Sekarang kita coba dengan 10. Inputnya kita ganti dengan 10. Kemudian kita running. Apa yang terjadi? Ya, tetap keluar 2 buah proses looping. Meskipun inputnya ada kita ganti dengan 10. Kita coba lagi dengan input 10.000. Ekstrim ya. Apa yang terjadi? Loopingnya tetap 2 kali. Meskipun hasilnya beda. Karena yang kita fokuskan di sini berapa kali loop yang terjadi berdasarkan inputnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan pada algoritma yang pertama, kita hanya menghasilkan atau kita hanya memerintahkan 2 kali loop saja kepada komputer untuk dieksekusi. Ya. Meskipun jumlah inputnya berapapun ya, berbeda-beda, tetap loopingnya cuma 2 kali. Sekarang kita coba di eksekusi fungsi yang kedua, cetak halo ya. Cetak halo di sini karena mencetak string, mungkin hasilnya bukan angka tapi kata-kata halo bro. Ya. Kita lihat, saya isi inputnya, parameter inputnya dengan angka 1. Apa yang terjadi? Saya clean aja dulu nih. Ya, saya running. Ya, hasilnya dicetak 1 kali kata atau kalimat halo bro. Saya isi dengan 2 inputnya. Hasilnya dicetak 2 kali. Saya isi 100, maka akan diproses sebanyak 100 kali proses iterasi atau looping. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa input berpengaruh terhadap proses loop. Ya.
Tapi ini kasusnya berbeda. Yang satu mencetak angka, yang satu mencetak kalimat, ya, kalimat. Jadi tergantung dari targetnya apa ini ya. Jadi kita sekarang tahu satu hal tentang fungsi, terutama yang terakhir kita lihat pada contoh di spider tadi ya, bahwa ketika inputnya meningkat, maka jumlah baris yang dieksekusi juga meningkat. Dan Anda perlu ingat bahwa jumlah baris yang dimaksud di sini adalah jumlah baris yang tertulis pada sintak atau kode yang kita buat ditambah dengan jumlah loop yang dieksekusi oleh komputer ya. Tapi kalau kita lebih jeli lagi, kalau kita lihat, kita juga dapat mengatakan bahwa ketika input jumlahnya meningkat, maka jumlah baris yang dieksekusi meningkat dengan jumlah yang proporsional ya. Proporsional. Artinya begini, kalau kita meningkatkan inputnya dari 1 menjadi 2, maka akan menyebabkan 2 baris lagi akan dijalankan oleh komputer. Ya. Dan meningkatkan input sebesar 10 juga akan menyebabkan 10 baris lagi akan dieksekusi oleh komputer. Sehingga setiap perubahan dalam input terkait dengan perubahan yang konsisten dan proporsional dalam jumlah baris yang dieksekusi. Nah, hubungan ini disebut dengan hubungan linier. Dan kita bisa lihat grafiknya pada grafik di samping. Baik, sekarang kita sudah di editor Spider. Nah, kita kembali ke area codingnya. Di sini sama seperti tadi, saya punya sebuah fungsi dengan isi yang sama seperti fungsi pertama tadi. Kemudian ada fungsi yang kedua yang isinya mencetak kata halo bro. Ya. Nah, sekarang kita coba. Fungsi pertama kita eksekusi dengan memanggil fungsinya. Kita panggil di baris ke-18 sebuah fungsi ya. Dengan mengisi parameter inputnya dengan angka 1. Ini. Kita running. Ya, di sini terlihat kalau kita isi 1 parameter inputnya, yang keluar ada 2 kali cetak. Ya. Di sini cetaknya asalnya dari sini. Jadi ada 2 kali looping yang dijalankan oleh komputer. Ya. Sekarang kita coba dengan 10. Inputnya kita ganti dengan 10. Kemudian kita running. Apa yang terjadi? Ya, tetap keluar 2 buah proses looping. Meskipun inputnya ada kita ganti dengan 10. Kita coba lagi dengan input 10.000. Ekstrim ya. Apa yang terjadi? Loopingnya tetap 2 kali. Meskipun hasilnya beda. Karena yang kita fokuskan di sini berapa kali loop yang terjadi berdasarkan inputnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan pada algoritma yang pertama, kita hanya menghasilkan atau kita hanya memerintahkan 2 kali loop saja kepada komputer untuk dieksekusi. Ya, meskipun jumlah inputnya berapapun ya, berbeda-beda, tetap loopingnya cuma 2 kali. Sekarang kita coba di eksekusi fungsi yang kedua, cetak halo. Ya. Cetak halo di sini karena mencetak string, mungkin hasilnya bukan angka tapi kata-kata halo bro. Ya. Kita lihat, saya isi inputnya, parameter inputnya dengan angka 1. Apa yang terjadi? Saya clean aja dulu nih. Ya, saya running. Ya, hasilnya dicetak 1 kali kata atau kalimat halo bro. Saya isi dengan 2 inputnya, hasilnya dicetak 2 kali.
saya isi 100, maka akan diproses sebanyak 100 kali proses iterasi atau looping. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa input berpengaruh terhadap proses loop. Ya. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang satu mencetak angka, yang satu mencetak kalimat. Ya. Kalimat. Jadi tergantung dari targetnya apa ini ya. Jadi berdasarkan jumlah baris yang dieksekusi oleh komputer dengan input yang diberikan, maka fungsi tersebut dikategorikan sebagai quadratic rate of increase atau peningkatan kuadratik output dari inputnya. Perbandingan grafiknya bisa kita lihat pada gambar di samping ini ya. Baik, kita kembali lagi ke editor Spider ya. Di sini ada contoh fungsi yang lain yang sama-sama mencetak tapi ada sedikit modifikasi di sini. Di mana di dalam loop for saya tambahkan sebuah loop lagi for di dalamnya sehingga ada double loop atau loop bersarang ya. Nah, coba kita panggil fungsinya dan kita running ya. Saya sudah ketikkan ini dengan mengambil fungsi cetak halo. Kemudian saya isi parameternya dengan angka 1. Kita lihat hasilnya. Dia mencetak 1 kali pencetakan yaitu halo bro. Hello bro ya, hello bro. Kemudian kita ganti inputnya menjadi 2. Ini 2. Kita running. Muncul output pencetakan sebanyak 4 kali. Artinya hanya dengan mengganti atau merubah dari parameter input 1 menjadi 2, kita meningkatkan proses komputasinya atau baris eksekusinya menjadi 4 kali. Kita coba lagi, ganti inputnya menjadi 3. Kita running lagi. Kita hitung berapa kali dia eksekusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kelihatannya kalau saya duga di sini dan memang begitu ya. Jumlah baris yang dieksekusi pada loop itu sama atau sebanding dengan input dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Jadi kalau inputnya 1 ya 1 pangkat 1, 1 pangkat 2 ya, 1 kuadrat 1. Tapi kalau inputnya 2, kita kuadratkan 2 pangkat 2, 4. Kita isi 3, 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat, 9. Sehingga jumlah baris program yang dieksekusi sama dengan N pangkat 2. Tapi bisa jadi pada algoritma yang berbeda, dengan perubahan input N akan didapatkan jumlah baris eksekusi yang berbeda polanya. Bisa kuadratik, 2 pangkat N, atau logaritmik, atau faktorial, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada grafik ini ya. Nah, hal itulah yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang notasi Big O.